Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ika Hairani di sini di Junjung UKM dengan AMTV. Dan pada hari ini saya dengan narasumber saya Ibu Robiah, pemilik usaha Al Robiah. Sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, kita lihat tayangan VT berikut. Izinkan hamba untuk menghadapmu. Karena setiap doaku adalah pintaku. Terangilah setiap langkah hambamu ini. Ya Allah, terima kasih atas semua anugerahmu. Allah. Ya Allah, ya Robbi, perkenankanlah aku untuk bahagia di dalam duniamu dan akhiratmu. Berkahilah setiap hembusan nafas ini. Ibu Robiah, pemilik usaha Al Robiah, memulai usaha karena keterpurukan. Sudah mencoba berbagai usaha, namun akhirnya justru sukses mengelola dan memproduksi alat-alat beribadah. Nah, mari kita langsung kenalan, nggih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Terima kasih rawuhnya Ibu. Alhamdulillah. Monggo silahkan perkenalkan Ibu Robiah dan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Robiah dengan toko online saya Sajadah Al Robiah. Itu saja atau ada usaha lain mungkin Ibu? Hanya Sajadah Al Robiah. Okay. Sajadah khusus souvenir oleh-oleh haji umroh, souvenir islami semuanya. Oke. Berarti di sini ada sajadah, ada tasbih saya lihat Ibu ya. Tasbih. Kemudian alat-alat umroh mungkin ya, aksesoris umroh begitu ya. Semuanya. Dan haji dan umroh Ibu ya. Iya. Kemudian ada Al-Qur'an juga. Ada Al-Qur'an, ada Yasin, ada buku-buku islami. Ada buku-buku ya. islami. Kemudian sebelum usaha di sekarang ini Bu, Iya. apakah ada usaha lain Bu? Sebelum akhirnya terjun di usaah ini. Dulu pernah jualan baju-baju, cuman karena saya itu bukan produsen, jadi akhirnya ya lama-lama tenggelam. Oh, reseller ya Bu Iya, ya. iya. Akhirnya berusaha di area ini gitu. Iya. Ibu kalau boleh tahu nih Bu, sudah berapa lama usaha di bidang aksesoris umroh haji dan Sudah ibadah? kira-kira 9 tahun yang lalu, 2013 memulai usaha jualan tasbih. Aksesoris Aksesoris ibadah gitu ya, iya. umat muslim. Iya. 2013, betul Ibu? Iya, iya, Sudah betul. lama. Berarti sudah tahu bagaimana naik turunnya rasanya. Aduh. Sebelum kita bertanya bagaimana naik turunnya dan bagaimana beliau strategi marketingnya, kita kupas tuntas dulu bagaimanakah Ibu sosok Bu Robiah ini. Pertama kita ngomongin soal sajadah Ibu. Ini homemade Ibu sendiri? Alhamdulillah, Ibu bikinan sendiri. Alhamdulillah ya. Apa yang membuat berbeda dengan sajadah lain? Karena kalau sajadah lain itu mereka kan biasanya kebanyakan yang sudah ada umumnya. Nah, saya Al Robiah ini saya ingin menampilkan yang lain daripada yang lain. Contohnya mungkin Ibu bisa di-sharekan. Nah, ini saya bisa bikin sesuai kostum untuk keperluan customer, bisa disesuaikan dengan sajadahnya, dengan tasnya, dengan Al-Qur'annya, dengan tasbihnya, jadi bisa semua sama dengan mukenanya juga. Oh, jadi satu paket ya? Bisa. Jadi perlengkapan ibadah secara custom, begitu? Betul. Jadi mulai mukena, sajadah, Al-Qur'an, tasbih mungkin Ibu ya? Betul. Misalnya warnanya semi pink atau merah, jadi Bisa, satu semuanya bisa. begitu. Wah, luar biasa. Inovasi baru untuk gaya hidup para ibu-ibu mungkin begitu ya? Iya, Dan betul. para mama-mama muda di luar sana, bahwa sebenarnya alat ibadah juga bisa di custom di jasanya Bu Robiah, begitu Bu ya? Iya, betul. Oke, kalau ngomongin juga untuk tasbih, cantik sekali Bu. Kalau untuk tasbih ini penjualannya udah sampai mana aja sih Bu? Cerita dong. Waktu pertama dulu awal-awal jualan itu sampai ke kayak kirim sampai ke Belanda, ke Malaysia, ke Ekspor Thailand, ya. Bahannya kalau boleh tahu apa saja ini? Ada yang dari batu manu, ada yang dari batu
batu sintetis ini ada yang dari keramik, ada yang dari kristal, ada yang dari Swarovski, ada yang dari batu pasir kayak gini, ada yang batu onik. Semuanya bisa ada. custom juga. Bisa custom. Sesuai peminat Sesuai minatnya peminat, klien seperti iya, apa iya. ya. Berarti kalau ngomongin soal bahan dasar, mulai dari ada yang mungkin yang biasa yang Iya. keramik sampai Iya. yang batu tadi ya. Batu Swarovski itu harga range-nya dari berapa sampai berapa sih? Kalau yang paling murah itu 15.000 itu mutiara sintetis. Oke, yang paling mahal? Yang paling mahal itu dari mutiara air tawar. Mutiara air tawar. Berarti Iya. selama ini bisa dipakai perhiasan itu bisa Iya. dipakai untuk tasbih. begitu Iya. ya. Dengan Wah, aksesoris dan keren. ada lafal-lafal Allahnya juga. Gitu. Sebelum kita ngomongin lebih dalam bagaimana bentuk-bentuknya dan sampai mana saja penjualan dari Ibu Robiah, saya mau nanya dulu nih tentang analisa usaha, Bu. Ini kan sekarang ini kan lagi musim pandemi juga nih, Bu. Iya. Analisa usaha untuk aksesoris beribadah ini kedepannya beripun, Bu? Kira-kira menurut Bu Robiah? Analisa usaha. Apakah tetap seperti ini ataukah lebih baik lagi nantinya? Saya inginnya ini Iya, monggo silakan. berangan-angan dulu. Saya ingin punya sebuah plaza Islami khusus menjual alat-alat muslim. Oke. Seperti itu. Jadi plazanya yang saat ini plazanya ya untuk umum, ini untuk Islami, semua oleh-oleh haji umroh atau apa, semua peralatan muslim. Semua terpusat di satu Iya, tempat, iya. gitu ya. Jadi Ibu inginnya adalah punya plaza yang semua aksesoris beribadah muslim, begitu mungkin ya. Betul. Terpusat di satu tempat, begitu. Iya. Oke, berarti analisa usahanya tetap percaya diri dong dengan usaha ini ya, Bu ya. Insya Allah. Sampai seterusnya begitu, Bu ya. Insya Karena Ibu Allah. mungkin sudah merasakan naik turunnya Iya. bagaimana berbisnis aksesoris, begitu Iya, mungkin, Bu ya. iya. Kalau boleh tahu, Bu, akhirnya bentuknya tasbih seperti ini tuh ada inspirasi dulu atau mungkin karena kliennya pengennya seperti ini seperti itu atau gimana, Ibu awalnya untuk tasbihnya? Awalnya itu saya coba-coba, habis dari umroh itu dikasih tasbih hilang, terus saya nyoba bikin satu, bikin dua, itu ada yang suka, terus dibeli, bikin lagi dibeli. Awalnya pakai bahan yang mana mungkin, Bu? Awalnya ditunjukkan? itu dari batu mata kucing. Seperti ini Biasa bahannya, saja ya? biasa saja, tapi dari batu mata kucing. Akhirnya kok lama-lama banyak yang berminat. Saya jualan di online kan. Habis itu ya itu sampai sekarang Sampai ini banyak sekarang. peminatnya, akhirnya berbagai macam bentuk tasbih yang Ibu produksi ya, Bu ya. Iya, iya. Kalau boleh tahu, Bu, sudah punya berapa karyawan sih, Bu? Kalau untuk ini saat ini? Kalau saat ini lagi pandemi ini ya berkurang. Kalau yang kemarin itu, yang sebelum pandemi itu sempat sampai 15-20 untuk membantu bikin, karena tidak tasbih aja, kami dulu membuat hijab. Oh gitu. Jadi sebenarnya semua aksesoris Tentang muslim. ibadah untuk muslim, Peralatan muslim. Ibu produksi gitu ya. Iya. Mulai dari mungkin hijab, sajadah, mukena sampai tasbih. Iya. Tapi saya lebih tertarik kita ngomongin soal tasbih. Iya. Tasbihnya beliau yang sampai harganya 500.000. Sayangnya nggak dibawa sekarang, Bu ya? Nggak dibawa. Kalau boleh tahu yang 500.000 ini bahannya apa, Bu? Kok sampai Ada yang dari mutiara. Yang mutiara, selain mutiara, Bu? Pernah dari batu mata kucing, ada juga yang sampai 950.000 itu pernah dibeli. Itu saya memang bahannya impor. Oh gitu. Jadi memang kualitasnya Ibu turun Iya, sendiri. iya. Bahan baku juga semua ini Ibu sendiri pilih. Iya. Tidak ada mungkin asisten atau apa, tidak ada? Tidak ada, saya sendiri yang mengerjakan. Kalau yang kayak yang rumit-rumit seperti ini, saya sendiri. Oke, berarti mengenai bahan baku Ibu turun sendiri ya, Bu ya? Sendiri. Istilah pemilihan sampai mungkin sajadah juga Ibu pilih Iya, sendiri, bikin begitu? sendiri. Oke. Untuk penjualan online. Nah, Iya. sekarang kan lagi ada pandemi, pastinya ada Iya. penjualan online di sini, Bu. Iya. Boleh mungkin di-share nomor telepon dan juga Instagramnya? Monggo silakan. Dengan Instagramnya Sajadah Al-Robiah, nomor WA-nya 087 854 163 168. Nah gitu. Kalau Instagramnya Ibu silahkan. Kalau saya Instagram di Robiah tadi Instagramnya. Instagram pribadi, Untuk jualannya juga jualan monggo silakan. Sajadah Al-Robiah. Sajadah Al-Robiah. Iya. Sajadah Al-Robiah untuk Instagramnya. Jadi monggo untuk pemirsa di luar sana yang ingin nanya-nanya ke Bu Robiah, bisa ya Bu lewat DM Bisa. atau lewat Instagram bagaimana mengcustom alat-alat aksesoris ibadah kaum muslim. Ini terbuka juga nggak untuk muslim yang laki-laki ini, Bu? Bukan hanya muslimah. Iya, Terbuka juga ya? terbuka.
Berarti Ibu juga sebenarnya ada sarung begitu Bu, mungkin ya? Memang produksi ada sendiri ya? iya. Oh, kalau sarung nggak produksi sendiri, cuman ada beberapa teman yang dari Gresik itu nitip gitu. Oh, jadi Ibu tidak berdiri sendiri, tapi dengan UKM yang lain, Iya, begitu ya Bu iya. ya? Luar biasa loh, Ibu Robiah ini tidak berdiri sendiri, tidak maju sendiri, tapi menggandeng UKM lain untuk bekerja bersama-sama di alat aksesoris ibadah kaum muslim dan muslimah, begitu Iya, Ibu ya? iya. Makanya Ibu ada hasrat atau ada keinginan dan impian untuk mendirikan plaza, begitu Bu ya? Nah, betul. Mendirikan mall khusus untuk alat-alat aksesoris naik haji nanti atau umroh begitu Bu ya. Iya. Nah, ngomongin soal, kita balik lagi nih ke tasbih. Mulai dari bahannya batu, ada Swarovski, ada macam-macam. Tapi nanti kita akan kembali lagi setelah tayangan iklan ngomongin soal tasbih. Kita tunda dulu ya. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Ika dan Bu Robiah di Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV dengan Bu Robiah dan peralatan aksesoris ibadah kaum muslim juga kaum muslimah. Ibu, kita ngomongin tadi sebelum close iklan, Iya. ngomongin soal tasbih. Nah, Bu, tasbih yang paling murah tadi yang mana Bu? Yang mutiara ini kristal, yang mutiara gak terbawa, cuman seperti ini, bahannya seperti ini, cuman nanti hasilnya seperti Tunjukkan ini. kamera Bu. Ngapa? Nah, Oke. yang ini yang 20.000 kristal, ada lagi yang 15 kebetulan nggak saya bawa. Oh, gitu. Nah, itu yang 15 itu biasanya untuk souvenir. Nah, itu pengerjaannya kan misalnya ada orang yang pesen hari ini saya mau pesen ini, acaranya besok lusa. Jadi tetangga saya satu kampung saya kerahkan. Oh, keren ya Bu. Berarti Ibu tidak hanya berdiri sendiri, secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan Betul. untuk sekelilingnya. Betul. Wah, keren sekali. Ini luar biasa Ibu. Berarti kalau ngomongin soal bagaimana Ibu berbisnis, tidak berdiri sendiri, tidak sukses sendiri ya Bu? Tidak. Semua pasti ada. Kalau boleh tahu, tapi tetap Ibu quality controlnya? Quality tetap Ibu, control ya? tetap saya. Hanya saja Ibu menggerakkan sekelilingnya untuk iya. bekerja bersama-sama, Iya, begitu? iya, Aduh. betul. Kalau ngomongin lagi soal tasbih, Bu, Iya. penjualannya selain Surabaya dan sekitarnya, Iya. sampai Belanda tadi, Iya. adakah endorse, Bu? Kalau yang endorse saat ini artis-artis yang dari Jakarta itu seperti Nikita Willy kemarin itu waktu nikahan itu tasbihnya. Oh ya? Iya, Nikita Wow. Willy, terus siapa itu? Banyak ya. Siapa lagi itu? Siapa? Artis-artis yang biasanya langganannya Ibu begitu ya? Iya. Berarti Apa? kalau ngomongin artis, kualitasnya sudah bukan yang biasa saja begitu Bu ya. Dan kalau boleh tahu, selain ada di tokonya Ibu nih tasbihnya, adakah di tempat lain yang bisa dijumpai mungkin Ibu? Kalau yang souvenir yang tadi saya bilangnya 15.000 itu kemungkinan ada di tempat lain. Kalau yang mahal-mahal ini karena bahannya tidak umum jadi susah. Hanya custom, Iya. hanya via DM, hanya Iya. via WA mungkin Iya, begitu ya Bu ya. iya. Jadi ya teman-teman yang mau menikah mungkin begitu ya, bisa DM dan WA ke Ibu Robiah sebagai souvenir cantik, yaitu tasbih gitu Bu ya. Iya. Atau souvenirnya bisa sajadah, bisa Bu. Bisa. Kalau sajadah harga range-nya sampai berapa Bu? Dari berapa sampai berapa? Kebetulan yang sajadah yang lagi tren saat ini yang lagi banyak diminatin orang-orang yang sajadah saku ya. Oh iya, yang Itu lipat nggak saku. kebetulan nggak terbawa tadi. apa-apa. Itu mulai harga 27.500. 27.000. Itu sudah custom ya? Sudah custom? Sudah. Jadi walaupun misalnya saya pesan cuma satu bisa? Bisa, tapi dengan harga beda. 27.500 itu karena custom, jadi untuk berapa? Minimal 50. Oh, Kalau satuan 35. 35.000. Iya. Jadi kalau memang mau sajadah yang
nggak ketinggalan atau mungkin nggak ketuker sama Iya. temen-temennya, bisa custom langsung hubungi Bu Robiah di DM Instagram maupun WhatsApp-nya. Langsung saja custom desainnya seperti apa begitu Ibu ya? Iya, betul. Untuk satuan 35.000 dan kalau untuk partai minimal 50 ya Bu. Iya. Minimal 50 piece, per piece-nya 27.500. Itu harga yang sangat ekonomis untuk kalian atau teman-teman atau pemirsa-pemirsa di sana yang sedang menyaksikan MTV, monggo silahkan langsung DM dan WA beliau begitu Bu ya. Nah, ngomongin soal range harga sudah, ngomongin soal endorse yang sampai artis-artis ternama begitu Bu ya. Kualitasnya pasti nomor satu, kualitasnya Alhamdulillah. diutamakan begitu ya. Mulai dari bahan baku yang mungkin sudah ada di lokal sampai bahan baku yang impor begitu. Import. Contoh mungkin ada nggak Bu yang dibawa untuk contoh bahan baku import, kenapa sangat mahal? Itu. Ini karena keramik ini kan import dari Cina. Import dari Cina. Asli keramik. Oh gitu. Iya. Jadi sudah jadi ya Bu ya, tinggal merangkai saja. Tinggal merangkainya, Begitu. iya. Oh, kalau Nah. untuk jumlahnya panjang pendeknya atau apa kita juga bisa request ya. Bisa Bu, ya? request isi 33 atau 99. Harga juga mengikuti begitu Bu ya. Iya. Jadi sudah di endorse artis ya Bu Robiah ini. Apalagi yang ditanyakan lagi soal standarnya, soal kualitasnya pasti nomor satu. Yang jelas sajadahnya juga sayangnya mukenanya nggak dibawa ya Bu. Nggak dibawa. Ya sayang banget mukenanya nggak dibawa karena bisa di custom mulai dari sajadah, mukena, tasbih ya Bu, Iya. sampai Al-Quran. Nah. Bu, kalau ngomongin soal aksesoris beribadah kaum muslim dan muslimah, terinspirasi dari mana sih Bu sampai ya udah deh saya custom mulai dari tasbihnya hal terkecil seperti ini sampai mukenanya. Inspirasinya dari mana sebenarnya? Nah, itu karena saya suka. Dari dulu itu setiap tahun sebelum menjelang Ramadan, saya itu mempersiapkan sajadah yang paling mahal, Al-Quran yang paling mahal. Wah, Mukena yang paling mahal. Oh, gitu. Setiap mau Ramadan. Iya, iya, Jadi iya. Ramadan itu Al-Quran saya, sajadah saya, mukena saya itu harus baru. Oh, iya. Dua untuk Lebaran sama untuk Ramadan. Karena saking sukanya. Jadi saking banyaknya. Akhirnya saya timbul inisiatif gimana ya kalau mukena saya sama sajadah harus serasi gitu seperti itu. Oh, kira-kira. gitu. Ya sebenarnya kalau emak-emak ya begini nih. Daripada kita beli ya nggak. Selama kita bisa membuat, kenapa enggak? Mungkin Iya. begitu ya. Iya. Akhirnya bisa menabung untuk yang lain dan bisa memberi keluarga, begitu ya. Bu, ya? Alhamdulillah. Nah, nanti kalau misalnya tahun depan butuh keluarga, saya mau jadi keluarganya Bu. Biar dapat sajadah sama ruko gratis. Bercanda Bu. Iya, iya. Jadi kalau inspirasinya awalnya dari situ ya Bu ya. Iya. Inspirasi karena tiap tahun harus membeli barang-barang yang memang kategorinya saya harus yang paling bagus begitu Iya. ya. Akhirnya jenengan memutuskan ya sudah saya pakai custom Iya. gitu. Kalau boleh tahu Bu, omset secara pandemi seperti ini, Iya. kalau enggak pandemi, omsetnya berapa? Dulu waktu sebelum pandemi itu satu bulan tuh bisa sampai satu bulan itu ada kalau hampir 50. 50 juta. Iya. Itu semua Ada. barang atau spesifikasi satu atau dua atau pripun? Karena itu global mungkin. Global ya? Iya. Jadi kadang-kadang total lebih, kadang-kadang lebih segitu. sebelum pandemi. Iya. Ya, kalau ngomongin pandemi nanti lagunya Milo di belakang. Yang jelas kalau ngomongin pandemi semua kena ya Bu, semua Ya. dari semua lini. Saya selalu bilang sama UKM saya, mau atas bawah kiri kanan semuanya kena ya Bu. Nah, ngomongin pandemi, omsetnya 50 juta. Tuh, 150. 150, mohon maaf, 150 juta. Kalau saat ini Ya. pandemi ini, Ya. omsetnya sampai berapa? Turunnya berapa persen? Saya nggak jauh. ngomong mau nominal. Sampai berapa persen Bu dari 150 juta itu? Hampir separuh lebih. Turunnya. Iya. Berarti sekitar sekarang ada 30% dari omset biasanya. Mungkin. Sudah bagus mungkin Bu ya. Iya. Tapi Ibu tetap optimis dengan bisnis ini? Insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Intinya adalah optimis. Usaha seorang pengusaha atau usaha dari seorang entrepreneur itu harus tetap optimis. Baik Optimis. badai menerjang, mau ada halang rintang apapun, kita harus tetap optimis begitu Ibu ya. Betul, Benar? betul. Mau strategi marketing kayak apa kalau kita nggak optimis ya percuma gitu. Iya. Nah, ngomongin strategi marketing. Ibu, strategi marketing jenengan sekarang ini apa selain online? Kadang-kadang katanya orang-orang Jawa itu menjemput bola. Menjemput bola. Iya. Oke. Jadi saya itu datang misalnya seperti
mengunjungi kerabat, mengunjungi gitu. kerabat juga Teman-teman. ke mana ini ke tempat pasar distributor. Oh, langsung datang sendiri ya Iya, Bu ya. iya. Jadi Ibu ini owner ya kan, quality control, mungkin manajemen keuangan plus marketing begitu. Begitu ya. Kalau ngomongin soal mendatangi Iya. sebagai strategi marketing, Iya. kadang kan beberapa teman, kolega, relasi tidak mau untuk bertemu. Iya. Itu tipsnya gimana Bu? Janjiannya pripun? Ya. Kadang kan tidak mau ya, atau Iya. share foto kah atau pripun? Enggak, saya langsung datang ke toko. Kan pertama tanya-tanya dulu, setelah tanya di mana tempatnya atau apa tempat Purchasing-nya, ya. ownernya di mana. Jadi saya itu berusaha untuk bertemu langsung dengan ownernya. Alhamdulillah, kebetulan saat itu waktu rame-ramenya itu jualan saya itu banyak owner kayak seperti owner yang UKM lainnya itu yang beli ke saya, jadi banyak gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya awalnya menawarkan ke toko, tapi akhirnya ownernya beli sendiri, Iya. begitu ya. Iya. Karena mungkin Ibu strategi marketingnya halus, jadi jadinya ya daripada jualan di toko juga barangnya juga kualitas bagus, Iya. kenapa nggak dibeli sendiri, mungkin begitu ya Iya. Bu. Tapi ada nggak Bu yang nggak mau nemuin? Karena mungkin efek PPKM ini? Oh, kalau ya waktu pandemi ini iya. Iya. Terus strategi marketing Ibu gimana? Ya tetap aja saya jalan kemana-mana. Tetap jalan Iya. kemana-mana tanpa Iya. kena lelah ya, Iya. tapi tetap Insya ada Allah. protokol kesehatan, Iya. betul Iya. Ibu ya? Iya. Gitu. Berarti Ibu tidak patah arang begitu. Wes pokoknya saya jalan bawa barang sebar sana sini informasi, mungkin begitu Bu ya? Iya, Atau harus. mungkin share juga di e-commerce kayak Shopee, Lazada begitu Bu? Belum. Belum, tapi akan ya Bu ya. Akan, iya. Nah, selain Instagramnya secara online, Ibu juga akan masuk ke e-commerce begitu Bu. Iya, Jadi biar lebih luas lagi, selain selain strategi marketingnya berjualan di teman-teman relasi maupun klien begitu Bu ya. Betul, Wah. Satu hal yang buat saya note buat saya dari Bu Robiah adalah pantang menyerah untuk bertemu secara langsung kliennya, secara langsung ownernya. Ternyata hasilnya benar, ownernya sendiri ikut beli begitu Iya, Bu ya. iya. Tidak hanya buat tokonya, tidak hanya buat showroomnya, tapi ownernya sendiri tahu kualitas yang dibawa Ibu, akhirnya membeli sendiri. Wah, satu kali gayung 2 pulau terlampaui, benar gitu Ibu ya? Betul. Waduh, luar biasa. Kalau ngomongin soal mukena yang nggak kita bawa, kalau boleh tahu bahannya apa Bu mukenanya? Mukena tergantung permintaannya. Misalnya saya ini pengen souvenir nanti itu mukena, tapi yang budgetnya sekian-sekian. Oh, Jadi bisa. sesuai dengan budget. Saya pengen yang eksklusif. Biasanya Nah, gitu. paling mahal Bu, bisik-bisik dong, paling mahal berapa sih harganya mukenanya? Nggak ada yang mahal sih. Nggak ada yang mahal, cuman mahalnya tergantung permintaan. Iya. Kalau paling murah Bu? Paling murah kemarin itu ada yang 60, sudah bahannya itu sudah apa ya, bagus dingin 60. Oh gitu, yang Iya. mungkin lagi ngetren sekarang Iya. begitu ya. Atau mungkin ada nggak Bu klien yang minta bahannya harus standarnya A, B, C, sering nggak Bu klien Iya. yang seperti itu? Sering sekali. Ada nggak sih Bu pengalaman klien yang permintaannya aneh-aneh? Ada. Boleh cerita mungkin ke kita Bu, itu seru tuh. Iya. Monggo silahkan. Saya bikinkan souvenir yang nggak umum dah. Nggih. Gimana ya nggak umum, terus saya maksudnya itu minta untuk 7 bulanan. Oh, Ya udah yang 7 bulanan saya bikinkan kayak seragam sama sandal yang seperti sandal rumah. oh iya. Sandal rumah. Nah itu kan biasanya dari kamar mandi untuk keluar biar ini nggak basah mau ke sajadahnya. Jadi satu paket sajadah sama sandal rumah, jadi sama semua tuh seragam dibikinkan kayak gitu. Kayak gitu range harganya berapa Ibu? Tergantung Lagi-lagi tergantung budgetnya. Kalau saya bilang tergantung budget. saya bilang harganya sekian, waduh budget saya nggak sampai segitu. Sudah tergantung budgetnya ibu berapa, ibu pengen berapa, saya bikinkan. Oh, jadi pada dasarnya Ibu mengikuti selera dari klien begitu ya. Betul. Tapi Ibu sendiri punya standar harga. Punya, iya. Kalau misalnya tiba-tiba ada klien atau customer yang tiba-tiba, Bu saya cuma punya budget sedikit ya untuk Iya. mungkin pengantin baru begitu. Iya. Ibu oke aja nih. Oke aja. Iya. Ya, Niatnya service level bantu. lagi-lagi. Iya. Service level Ibu adalah menerima
tantangan begitu mungkin ya, betul. daripada klien, Bu budget saya cuma segini, di okein aja Ibu sebagai service levelnya, tapi tidak melupakan kualitas begitu Bu ya, kualitas tetap sama dengan yang harga yang murah dan harga yang mahal. Oke. Dan untuk selanjutnya kita bahas bagaimanakah ibu dan jatuh bangunnya nanti. Tapi setelah tayangan berikut ini, jangan kemana-mana, masih sama dengan saya Ika dan Bu Robiah di Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika di sini di Junjung UKM AMTV, masih dengan Bu Robiah dan usahanya yang luar biasa, yaitu aksesoris muslim atau muslimah dalam beribadah. Begitu Bu ya. Wah, mulai ngomongin soal sajadah, mukena, tasbih, Al-Quran, gitu Bu ya. Jilbab ya Bu. Ya. Mungkin adakah gamis mungkin nantinya Bu? Insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Pengen punya plaza. Oh, pengen punya plaza. Jadi semuanya akan dibuat usaha oleh Bu Robiah ya. Ngomongin soal, sebelum kita ngomongin soal jatuh bangunnya, nanti itu akan ada sesinya. Bu, ngomongin soal lagi-lagi barang ya Bu ya, Al-Quran. Apa yang sayangnya nggak dibawa ya, tapi nggak apa, kita bisa cerita. Apa yang membedakan Al-Quran yang Ibu produksi dengan yang lain? Mungkin bisa cerita Bu. Kalau Al-Quran ini kan saya yang nyetak kan dari Jogja, teman saya. Jadi saya covernya aja. Covernya saya sesuaikan dengan sejadah, dengan dengan custom yang tadi ya. Jadi kalau misalnya yang saya pegang ini warnanya tasbihnya hijau begitu, Al-Qur'annya saya minta warna hijau. Betul, gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu lagi-lagi apakah harga klien ataukah punya budget, harganya berapa Ibu? Kalau Al-Qur'an itu kalau untuk custom, Al-Qur'annya sudah terjemah, ada tajwidnya, ada tajwid lengkap, tajwid juga ada terjemahannya per ayat, itu 120 sudah custom untuk cover. Custom 120.000, apakah ada minimal pembelian kayak seperti tadi? Tidak ada. Besar kecilnya mungkin Ibu? Besar ukuran umumnya Al-Qur'an. Oh, berarti besar, bukan yang kecil ya Bu. Oh, berarti 120.000 untuk Al-Quran custom. Ini yang luar biasa sekali, saya baru tahu. Bahkan mungkin yang saya tahu selama ini saya beli Al-Quran di toko-toko buku ya tidak bisa custom ya gitu Bu ya. Kalau misalnya customnya permintaan saya ada foto keluarga, bisa Bu? Boleh banget ya Bu ya, sesuai permintaan klien. Lagi-lagi Bu Robiah di sini menyesuaikan budget klien. Salah satu service level strategi marketing Bu Robiah yang ingin punya plaza khusus aksesoris kaum muslimin dan muslimah dalam beribadah. Begitu ya Bu ya. Bisa nanti jangan-jangan Ibu jual ini juga kayak air zam-zam juga segala macam ya Bu. Memang nanti untuk keperluan oleh-oleh haji umroh semuanya ya Bu ya. Setiap detail begitu ya. Semuanya. Kan kalau untuk hajian gitu saya banyak pesanan, ini saya bikinkan souvenir oleh-oleh haji umroh, jadi ada kurma, semuanya ya. Jadi itu harganya berapa? Mohon maaf. Kalau yang sudah satu paket satu kotak itu ada ada kurma, ada zam-zam, zam-zam, kacang ya, ada kismis. Itu cuma 25.000 kotaknya bisa custom. Wow, 20.000 kotak bisa 25.000 ya. Iya, 25.000 mohon maaf. 25.000 mulai dari kurma, kismis, kacang, air zam-zam. Kotaknya bisa custom minimal berapa Bu? Minimal 100. Minimal 100. Sudah tenang-tenang pulang dari umroh haji, tidak usah capek-capek, hubungi Bu Robiah saja, aman terkendali begitu ya. Tapi
dikarenakan era pandemi mungkin bisa di hold dulu seperti itu. Tapi yang jelas ada sudah referensi ketika nanti umroh atau haji, daripada langsung masukin sendiri capek ya Bu. Tinggal telepon Bu Robiah, tinggal DM Bu Robiah di Instagramnya, ada paket setelah umroh dan haji begitu Bu ya. Kalau untuk customnya Bu, kotaknya sebesar apa, mungkin bisa dikira-kira berapa senti mungkin Bu? 12 kali. Apakah ada di Instagram mungkin? Ada di Instagram. Bisa cek bio di Instagram beliau yang tadi di share, karena di sana ada banyak informasi tentang custom tadi. Hal unik sebenarnya, ini hal unik buat saya, bisa custom alat ibadah, bisa custom, mungkin lebih bisa meningkatkan begitu Bu ya. Ibu, apakah itu salah satu niat Ibu punya usaha ini? Kan kalau kita lihat sajadah cantik kan sholatnya ditambah khusyuk. Begitu? Iya. Benar Ibu? Jadi kalau saya kalau ke masjid kan, dulu waktu saya ikut kalau mau terawih ya, terawih itu selalu diolokkan orang mau niat sholat kok mukenanya ganti-ganti kok bagus-bagus, niat sholat atau niat pamer. Saya diem aja, jangan gitu, saya sholat tuh niat sama Allah. Justru karena ini saya itu menghargai pemberian Allah, itu saya harus seperti ini. Kalau saya menghadap Allah pakai mukena kayak gitu Bu, nggak ngolokkan ya, permisi, mukenanya jelek kayak gitu, malu saya. Mau ketemu pacar, mau ketemu saudara, mau kondangan pakai baju bagus, sedangkan mau menghadap Allah pakai yang jelek, malu saya gitu. Jadi terinspirasi seperti itu. Untuk Allah itu jangan pakai tawar-tawar, yang bagus, yang paling mahal. Iya, jangan tawar-tawar ketika kita bertemu dengan Allah, ketika kita bersyukur begitu gitu ya, ketika kita beribadah. Jangan pakai hijab yang kumal mungkin, ruku yang kumal atau mukena yang kumal. Ya, disitulah timbul inspirasi dari Bu Robiah untuk menciptakan custom. Tapi sebenarnya menurut saya ini juga merupakan gaya hidup ya Bu. Ketika kita membawa gitu ya, daripada bawa tas mahal, lebih baik bawa alat ibadah atau yang paling mahal, yang paling bagus. Kan gitu. Masa harus membawa mukena, pokoknya sholat, yang penting sholat. Iya, penting sholat, itu nomor satu. Tapi ini loh, untuk Allah, aku menghadap Allah, masa harus yang pakai yang murah, yang mahal dong buat Allah. Dilihat juga cantik banget begitu ya Bu. Saya saja sekarang melihat secara visual di studio, melihat sajadahnya adem begitu. Adem. Pas ini kalau kita sholat pasti secara nggak langsung visual saya akan merasa ini khusyuk lah ya gitu. Apalagi dengan kategori apapun niatnya, tasbihnya juga ini cantik gitu ya. Siapa tahu dengan tasbih cantik ini kita lebih niat berzikir. Mungkin begitu ya Bu niatnya. Alhamdulillah. Karena senang, melihat senang, maka hati senang, apapun yang dikerjakan jadi lebih khusyuk. Karena senang, apapun yang dikerjakan ketika hati kita senang akan membuahkan hasil yang maksimal. Mungkin begitu ya Bu ya. Dari sekian banyak tasbih, saya pengen ngomongin Bu, satu hari bisa produksi berapa tasbih? Tergantung, kalau permintaan lagi banyak itu saya kerahkan sampai berapa RT. Oh gitu ya Bu? Iya. Kadang-kadang kan tumpuk-tumpuk itu banyak sekali. Jadwalnya acaranya kan kadang-kadang bersamaan, kadang-kadang karyawan, kenapa sih diundur yang itu nanti aja seminggu lagi. Loh, saya itu meninggalnya ini sejam, masa orang meninggal di jadwal? Iya, masa meninggal ya anak mungkin ya Bu. Jadi kalau misalnya ada lagi banyak banget gitu sampai 1000 per hari pun ngatasi ya bisa. Bu? Wah, 1000 per hari hanya dengan menggerakkan satu kampung, selesai ya Bu ya. Nah, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nih, pekerjaan baru Bu, teman-teman partner usahanya Ibu ini mak-mak kah atau bapak-bapak atau terserah di Karang Taruna atau pripun tuh? Campur banyak semuanya. Kan mak-mak ya? Banyak, semuanya. Justru anak-anak muda itu senang jualan sajadah yang custom, yang kecil, yang untuk travel. Itu anak-anak muda dibawa. Anak-anak muda, Karang Taruna gitu. Iya, banyak ya. Ya, menciptakan reseller banyak kan yang muda. Oh, berarti Ibu banyak reseller. Insya Allah. Kalau untuk ngomongin reseller Bu, reseller biasanya di mana? Surabaya kah atau di luar kota? Surabaya, luar pulau. Waduh, berarti mereka sudah tahu kualitasnya dari sajadahnya jenengan ini. Betul. Ya? Sajadah saya yang tipis itu yang untuk travel itu ya. Itu traveling ya. Itu kan itu lain daripada yang lain. Jadi nggak tipis juga nggak tebal. Jadi nyaman. Seperti di atasnya mengkilap, di bawahnya ada bludrunya. Aduh, saya nggak bawa. Tapi di Instagram ada ya Bu? Ada.
Instagramnya cukup diklik langsung dibuka, langsung follow Instagramnya Bu Robiah, langsung saja lihat bagaimana sajadah yang dimaksud. Harganya berapa Bu yang tadi travel? 27 per 50 pieces, kalau satuan 35. Saya penasaran karena saya seorang traveler Bu. Itu gampang banget ya dimasukkan ya Bu? Gampang. Itu kalau misalnya itu bisa custom juga? Bisa custom. Yang 35.000 tadi ya? Kalau ingin custom sendiri minim 50. Jadi kalau satuan 35.000 jadi stok yang ada. Stok yang ada, tinggal masukkan saja mungkin nama apa Bu. Bentuk customnya biasanya yang paling ngetren apa Bu? Customnya apakah hanya nama ataukah foto ataukah bagaimana? Biasanya yang paling ngetren. Motif-motifnya itu kesukaannya orang-orang itu yang ada bunga-bunganya. Oh, hanya motif. Tidak membuka bordir mungkin Bu? Iya, terus bordir kalau itu. Untuk yang 40 hari, 7 hari atau setahunnya mendiang yang almarhum yang itu biasanya ada yang di printing, ada yang di sablon, ada yang di bordir juga. Oh, berarti sebenarnya lagi-lagi mengikuti permintaan klien. Iya. Apakah Ibu juga mengikuti tren pasar saat ini? Betul. Justru gimana caranya saya harus lebih murah dari yang ada. Oh, berarti sebenarnya Ibu bukan cuma mengikuti klien tapi juga mengikuti tren pasar gitu harus ya, follow terus, update terus ya. Harus. Baik, ini kalau ngomongin update pasar, apakah Ibu terjun langsung ke pasar melihat tanda kutip kompetitor? Harus itu ya. Survei kemana saja biasanya Bu? Monggo silakan di-share. Ya, mulai pasar-pasar yang tradisional di Surabaya, mulai dari di Bali itu kan ada ya, sampai Solo itu, di Bali itu kayak ada mukena-mukena itu bisa bagus, murah, dingin dari mana? Ya cara saya itu harus tahu asal muasalnya itu beli di mana. Jadi saya itu suka belusuan juga. Sampai belusuan sampai luar kota Ibu. Sampai luar kota saya belusukan. Berarti Ibu totalitas dalam bidang studi kasusnya ini. Harus. Kalau nggak gitu kita nggak ngerti Bu ya. Kalau cuman copy paste aja banyak. Saya nggak seperti itu. Jadi saya harus tahu, mulai sedetail-detailnya harus tahu. Sampai seperti apa harus tahu. Jadi supaya saya bisa lebih murah, lebih bagus, lebih gimana caranya begitu, tapi kualitas tetap terjaga. Begitu Bu ya. Lebih baik, kalau bisa lebih baik. Kalau bisa lebih baik lagi gitu ya. Sampai Solo bahkan sampai Bali untuk hanya studi kasus. Betul Ibu? Jalan-jalan tapi membawa hasil. Betul. Gitu. Setiap ada pengiriman saya selalu pengiriman. Oh, sekalian aja ini dikirim ke Jakarta, ini dikirim ke mana? Jawa Tengah, ke Jogja. Saya kirim sendiri aja deh. Sekalian saya ke sana survei. Kayak kalau di Mekah, di Madinah itu sekalian umroh. Waktu jalan-jalan apa sih yang saya lihat? Saya cuma lihat tasbih. Kadang Ibu ngeliatnya gimana Bu? Apakah hanya dilihat ataukah sampai dibeli atau bagaimana? Saya beli. Sampai beli? Iya. Kalau ada bahan, misalnya tasbih itu mahal, di sana nggak ada, saya beli. Jadi saya dari Indonesia saya mix. Wow, mungkin lebih tepatnya kalau UKM itu adalah ATM, amati tiru modifikasi, betul? Begitu? Amati tiru modifikasi merupakan salah satu pelajaran ya, bukan berarti kita meniru, tapi kita memodifikasi bagaimana kita supaya lebih bagus lagi, begitu Ibu ya? Waduh, saya tertarik dengan studi kasus yang langsung melancong ke bagian klien yang beli ini. Jadi kalau misalnya lagi ngetren di Bali apa, Ibu kesana langsung? Nganterin ke sana langsung, ke pasarnya langsung, begitu. Ke Sukawati saya keliling belusuan ke sana, ada Bu, ini mukena ini dari mana? Dari Bali sini. Saya gini, nggak mungkin Bali di mana? Oh, ini gini. Oh, ternyata dari Solo. Bertemukan sampai produsennya? Iya. Terus gimana caranya supaya saya punya tempat yang ini untuk, jadi saya ke Bali untuk beli packagingnya seperti apa, saya pesan ke Bali. Oh gitu. Jadi benar-benar Ibu turun untuk memperbaiki kualitas Ibu sendiri begitu ya. Luar biasa. Waduh, nggak bisa ngomong saya sudah ini. Ibu mulai dari pengalamannya dari tahun 2013 dalam bidang aksesoris ya kan. Dari dulu yang masih ramainya haji umroh sampai sekarang yang masih mungkin dipending begitu ya, bukan ditiadakan tapi dipending, yang semoga corona cepat berlalu Ibu, jadi Ibu lebih bisa lagi laris lagi ya Bu ya kayak dulu. Yang jelas ngomongin soal sekarang, adakah showroomnya Ibu? Di mana nih showroomnya Bu? Kebetulan karena pandemi ini kami pindah di Nginden. Pindah di Nginden ya Bu ya. Tapi ada showroomnya Bu ya. Tokonya yang bisa melihat langsung ya, bukan hanya online ya Bu ya. Wah, jadi monggo silakan. Nginden mana? Mohon maaf, Nginden mana Bu?
Masih nanti saya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk mindennya di mana. Iya. Yang jelas sekarang Instagram saja karena era pandemi Instagram, ya Bu iya. ya. Di Instagram di DM-nya Instagramnya Bu Robiah dan Iya. juga nomor WA-nya Bu Robiah. Nanya-nanya tentang bagaimanakah custom ini tadi menarik untuk souvenir dan merupakan service levelnya Bu Robiah. Bagaimana meningkatkannya sampai studi kasus turun langsung terjun membeli yang notabene itu adalah kompetitor, begitu Bu ya? Karena waktu pertama saya bikin tasbih itu di online pertama kali tak ada jualan tasbih. Memang ada tapi tasbih yang biasa yang mutiara yang pada umumnya. Jadi belum ada tasbih yang kayak gini-gini, belum ada. Jadi pertama itu saya yang di Instagram. Oh gitu. Jadi. Atau mungkin ada dari apa YouTube atau aplikasi apa yang membuat tidak ada, hanya studi kasus terjun langsung. Belum ada di Indonesia dulu pertama kali itu belum ada tasbih yang aneh-aneh kayak gini, belum ada. Jadi saya pertama kali tasbih ini saya yang bikin, terus sampai orang Malaysia, akhirnya di Malaysia juga banyak, sudah mulai banyak, akhirnya nggak beli lagi di Indonesia, biar mereka mencipta sendiri. Berarti Ibu menciptakan sesuatu, bukan followers, not only followers, begitu Ya. ya. Kalau ngomongin kompetitor, sebenarnya arti kompetitor buat Ibu itu apa sih? Saingan gitu. Betul. Jadi misalnya kalau saya ada saingan, ada kompetitor lain, saya harus gimana ya? Jadi perlu ya saya studi kasus seperti apa, saya harus bagaimana, saya harus gimana supaya lebih baik dari dia, atau saya harus bagaimana, itu harus itu. Berarti bukan berarti musuh, betul? Oh enggak. Wah. Malah kalau bisa ini loh, aku punya gini, gimana kalau kita merger aja Oh gitu. malah gabung. Luar Pernah. biasa. Hati yang besar ini Bu. Seorang pengusaha merangkul kompetitornya, maju bersama begitu mungkin ya. Betul. Biar bisa tumbuh aset bersama gitu Bu ya. gitu. Wah, nggak merasa kesaing Bu. Percuma kalau kita merasa bersaing. Di medsos itu sudah banyak, lama-lama namanya hari zaman pasti ada lagi yang pesaing berikutnya. Jadi enjoy saja. Kalau ada saingan berarti saya harus lebih bagaimana. Enjoy saja. Berarti pesaing itu dibuat enjoy, jangan dibuat itu merupakan saingan. Begitu Bu ya. Buat pelajaran. Buat pelajaran. Iya, saya harus bagaimana. Justru merasa nyaman ada pesaing. Seandainya nggak ada pesaing ya kayak gitu-gitu aja. Tuh. Sebenarnya kompetitor kalau memang beliau ini sudah berhati besar legowo, kompetitor ini bisa membuat kita standar kita sampai mana sih, kurangnya sampai mana betul. sih, begitu mungkin Berarti Bu ya? kita itu kurang. Nah, di situ kurangnya, bukan berarti saingan itu merupakan musuh. Bukan. Kita Justru- jatuhkan begitu ya, tapi harus kita rangkul, luar biasa. Oke, setelah tayangan berikut kita akan menggali lebih dalam bagaimana beliau jatuh bangunnya di bisnis ini dan tipsnya apa biar tetap survive, how to be survive. Jangan kemana-mana, masih dengan Ika di Junjung UKM AMTV. Masih bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV dan masih bersama Ibu Robiah dan juga usahanya yang luar biasa, aksesoris perlengkapan ibadah untuk kaum muslim dan muslimah. Ya, ngomongin soal usaha, Bu, jatuh bangun pasti dong. Merasa jatuh bangunnya itu selain era pandemi ini kapan sih Bu? Dan bagaimana tipsnya untuk how to be survive atau bagaimana tipsnya untuk tetap bertahan? Monggo silakan. Tip untuk bertahan itu karena saya ini kan mempunyai karyawan. Jadi bagaimana supaya karyawan tetap tumbuh, usaha tetap tumbuh, ya terus berjuang berpikir sampai kadang-kadang itu saya itu malam itu habis salat tahajud itu mimpi harus seperti ini. Oh begitu. Jadi langsung bangun saya bikin seperti ini, selalu seperti itu. Selalu seperti Iya. itu. Akhirnya besok kita kumpulkan mereka pagi-pagi, kita harus lebih baik dari gini. Ini kan musim pandemi katanya gitu, nggak apa-apa, biar pandemi nggak pandemi, yang penting kita jualan bismillah. Akhirnya karena tuntutan apa makan dan segalanya,
ya harus lebih maju, lebih gimana. Sekarang ini apa yang bisa dijual di musim pandemi gini. Nah, itu kita bicarakan bareng-bareng dengan mereka seperti ini, seperti itu kira-kira. Jadi ibu juga mendengarkan partner kerjanya, Harus. begitu ya. Jadi selain studi kasus, turun sendiri sampai kemana-mana, Iya. ibu juga mendengarkan partnernya. Ini kebutuhan, need-nya market gitu. Iya. Bagaimana begitu bu? Iya. Jadi Wah. semua karyawan pagi saya kumpulkan, kita bicara bareng. Kadang-kadang mereka sibuk, saya bantuin. Jadi saya itu tahu, misalnya keluhannya mereka apa. Yang dia tahu, misalnya ada ide-ide apa, harus kayak gimana. Jadi mereka juga. Gitu ya. Berarti ini salah satu tipsnya Ibu Robiah bagaimana untuk bertahan saat jatuh bangun, begitu Bu ya. Iya, Mendengarkan para karyawan dan mengingat para, saya nggak bilang karyawan, partner kerja. Mengingat partner kerja untuk mereka agar tetap terus mungkin menghidupi keluarganya. Iya. Begitu. Akhirnya Ibu merasa saya harus semangat nih. Kalau Iya. saya nggak semangat, bagaimana partner kerja saya? Iya, Begitu ya Bu iya. ya. Yes, Apa dari tahun 2013? Berarti sebelum pandemi ini pernahkah Ibu juga jatuh? Insya Allah pernah sih, cuman tapi sebentar aja. Sebentar Iya, saja, akhirnya iya. move on lagi. Salah satu kunci mungkin untuk pengusaha itu cepat move onnya. Iya. Harus cepat Harus. majunya. Begitu Bu ya? Harus. Jangan mungkin terpaku dengan kegagalan. Mungkin begitu Bu ya. Kalau terpaku, bagaimana usahanya? Bagaimana gerbongnya dibawa? Iya. Mungkin begitu. Iya. Ada lagi mungkin tipsnya Bu untuk teman-teman di luar sana. Nah, Bu? setiap kegagalan itu kan berarti kesuksesan yang tertunda ya. Sukses yang tertunda. Jadi kita itu setiap ada kendala, ada kegagalan atau apa, nah itu diteliti kembali, harus seperti apa. Misalnya kita tanya-tanya, kamu suka nggak yang kayak gini? Kayak gitu. Lagi-lagi ya Bu ya, lagi-lagi need-nya pasar, mungkin Iya, kebutuhan iya. pasar. Kebutuhan pasar. Kita tidak bisa menjadi idealis dengan Nggak bisa. mengeluarkan tasbih itu mungkin Bu ya. Iya. Tasbih yang harus seperti ini tidak bisa. Begitu Bu ya. Iya. Kebutuhan pasar seperti apa? Mungkin ini mulai gaya hidup ya Bu ya. Iya. Kalau mungkin gaya hidup saya mau kalau nggak mikirin pasar mungkin tidak bisa bertahan sampai sekarang. Betul. Luar biasa loh. Bu Robiah ini studi kasusnya yang saya keren nih. Keren banget Ibu sampai terjun dan akhirnya tips-tipsnya bagaimana bertahan di era seperti ini apalagi pandemi yang efeknya pun Iya. turun ya Bu omsetnya. Iya. Sampai lebih dari 50%. Bayangin 50% tuh banyak banget loh Bu. Iya. Nah, salah satu usaha beliau untuk how to be survive. Gimana survive-nya adalah tetap bertahan kepada kualitasnya dan mendengarkan partner kerja. Betul. Begitu ya Bu ya. Iya. Tetap jualan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Tetap membangun Tetap personal branding ya Bu ya. Bahwa Jadi- saya ini kualitasnya bagus nih, begitu ya. Iya. Dan memang ini apakah menurut Ibu usaha ini tidak ada matinya? Insya Allah kalau menurut pendapat saya ini kan keperluan ini untuk kebutuhan muslim dipakai terus. Jadi meskipun pandemi atau misalnya masa sholat harus berhenti, Iya. Sholat masa harus berhenti, sholat masa terus. zikir harus berhenti. Betul sekali. Memang sekarang itu kita hidup di gaya hidup, Ya, gitu Bu ya. iya. Jadi semakin kesini orang melihat bahkan tasbih pun mungkin sebagai gaya hidup. Iya. Begitu ya Bu ya. Masa tasbih itu aja? Iya memang, tapi buat Allah apa sih yang Nah, enggak? buat Allah apa sih yang enggak lah begitu mungkin tagline-nya usahanya Bu Robiah. Buat Allah, kenapa yang coba-coba begitu? Kenapa yang biasa-biasa begitu Bu ya? Betul. Nah, Ibu mungkin kalau ngomongin soal strategi marketing, kita agak sedikit flashback tentang strategi marketing. Berarti Ibu juga datang ke PKK gitu kah? Ke kaum sosialita mungkin? Sering saya ikut-ikut. Arisan-arisan gitu jualannya Bu? Kalau untuk itu Sebelum biasanya pandemi, kita ngomongin sebelum pandemi. itu marketingnya anak-anak yang datang ke situ, mereka ada marketing sendiri ya Bu iya. ya. Berarti Ibu cuma ngawasin produksi ya Bu. Iya. Tapi sekarang karena pandemi Ibu turun sendiri. Iya, Semangat. meskipun sebelum pandemi saya sering turun. Tetap Misalnya turun kalau pengiriman, ini saya lihat ini pengiriman banyak. Siapa sih orang ini? Siapa yang tahu dia kok beli banyak sekali? Saya antar ke rumahnya. Ini bisa nggak ya? Harus nyampe besok. Oh bisa, nggak mungkin. JNE itu 3 hari. Oh bisa Bu, buat saya apa yang nggak bisa? Oh, Masa gitu. jangan permainkan saya, lihat aja. Besok saya sudah di depan rumahnya.
Langsung saya di Kaget dong pastinya, Bu, ya. Jadi seperti keluarga jadinya. Oh, jadi seperti keluarga. Iya. Akhirnya tiap tahun, tiap ada acara, Review lagi. saya dipercayakan dengan saya. Wah, salah satu service levelnya Ibu adalah langsung nganterin barang, langsung ketemu customer. Bagaimana caranya biar customer repeat order, begitu Nah, Bu ya? betul. Nah, itu kalau misalnya ngobrol, gimana caranya tipsnya Bu biar repeat order? Nah, itu tuh pelayanan. setiap orang beda Bu. Monggo silakan. Iya. Bagaimana orang repeat order? Nah, karena pelayanannya juga bisa, karena produknya juga bisa. Nah, kayak kemarin itu ada ya ini sedikit cerita ya. Monggo, silakan. Ada orang Semarang itu yang dia itu pesen, saya itu pesen untuk berapa harinya keluarganya itu. Tapi bisa nggak ya? Bisa. Ini cuma 4 hari, belum pengiriman. Oh bisa, insya Allah bisa. Apa sih yang nggak harus bisa? Bisa. Jadi kami kebut. Nah besok nanti malam acara, ini udah pagi. Gimana ya ini acaranya nanti malam? Bismillah. Dari Surabaya ke Semarang itu biasanya tuh lebih dari 10 jam. Iya. Saya 5 jam. Wow. Di jalan itu cuma baca Subhanallah. Bismillah, aja, Bu, ya. Ini buat apa tasbih? Bisa nyampe sana nggak 5 jam lebih dikit, nyampe di Unggaran pas di sana. Jadi berangkat jam 1 siang saya berangkat, sampai sana itu ibu-ibu pengajian itu sudah datang. Saya berhenti di depan ibu-ibu, dibagikan langsung, ini orang itu. Ya Allah, gitu. iya. Berarti itu malah jadi terkenal ya Bu iya. ya. Jadi Secara senang langsung ya. Ibu saya minta kartunya, akhirnya gitu. Oh ya Allah, jadi langsung dibagikan. Jadi saya datang di mobil, ya Allah alhamdulillah sudah nyampe. Jadi senang. Aduh, cerita baru nih. Cerita baru marketing yang dengan gaya yang menurut saya menggaya lama ya untuk dianterin sendiri ya. Iya. Hal yang nggak mungkin kayak mengantarkan Surabaya Semarang langsung tepat tujuan. Berarti secara nggak langsung ibu ini memudahkan urusan orang lain. Betul. Aduh, berarti ibu sering dimudahkan semoga urusannya oleh Allah ya. Amin. Nah, luar biasa. Mulai dari kita ngomongin soal bagaimana beliau berkecimpung, akhirnya fokus di alat-alat aksesoris ibadah untuk kaum muslim dan muslimah, mulai dari tasbih, sajadah, mukena, Al-Quran bahkan ya Bu, Al-Quran yang lengkap, Al-Qurannya ada tajwidnya, ada terjemahannya Bu ya. Iya. Itu semuanya include, bisa custom, dan mulai beliau bisa studi kasus, turun langsung ke pasar, megang langsung bagaimana kompetitor, dan menganggap kompetitor itu adalah kawan, begitu Bu ya. Dan sampai mengantarkan sendiri barang yang harusnya bisa diantarkan ekspedisi. Service level yang menurut saya VIP banget ini Bu. Dan bisa dibuat teman-teman di luar sana atau pemirsa di luar sana sebagai ilmu baru untuk usaha. Ngapain setengah-setengah mungkin begitu Bu ya. Kita lagi pula juga usaha seperti ini analisanya tidak ada matinya. Ya Bu ya, apalagi mengikuti tren, mengikuti gaya hidup, karena semakin kesini semua masyarakat ini bukan cuma beli, tapi melihat gaya hidupnya, begitu mungkin Bu ya. Betul. Kenapa kalau sholat harus pakai rukuh yang mukena yang biasa-biasa saja? Kita harus pakai yang cantik ya, bukan berarti pamer ibadahnya, tapi biar terlihat cantik, begitu Bu ya. Waduh, bentuk syukur ya, bukan bentuk pamer, tapi terserah lagi orang mau ngomong apa gitu Bu ya. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Hari ini saya dipertemukan dengan Bu Robiah yang jatuh bangun dari usaha aksesoris peralatan ibadah begitu ya, baik kaum muslim maupun muslimah, dari tahun 2013 sampai sekarang. Bukan 1-2 tahun ya Bu? 9 tahun. Dari 9 tahun itu sudah, waduh, hilir mudik bagaimana tantangannya sampai akhirnya beliau survive sampai sekarang di era pandemi. Secara era pandemi pasti banget menghantamnya luar biasa, omsetnya sampai turun lebih dari 50%, tapi tetap semangat. Tetap inovasinya tetap tiada henti untuk para partner kerjanya, begitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain, memudahkan urusan orang lain, begitu Bu ya. Luar biasa Bu Robiah. Bu Robiah, tapi dukungan keluarga pripun Bu untuk usaha ini Bu? Alhamdulillah mendukung semua. Mendukung ya, mendukung sangat ya. Baik dari segi semangatnya, baik segi mungkin membantu, mungkin begitu Bu. Waduh, keluarga apalagi mendukung, apalagi yang kurang dari bisnis ini. Lanjut saja. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana atau pemirsa yang di luar sana pengen usaha yang sama, bisa sharing ke Ibu.
Insya Allah Bisa ya jadi reseller ya. Ya. Jangan takut dengan tidak punya modal. Begitu mungkin Bu ya. Betul. Tapi yang penting niat dulu. Betul begitu Ibu? Betul. Niat dan goalsnya apa nih? Tujuannya apa? Mungkin begitu Bu ya. Mungkin ada satu kata atau dua kata Bu yang bisa untuk teman-teman atau pemirsa di luar sana yang punya bisnis, bingung mau punya bisnis apa. Monggo silahkan. Mau bisnis apa aja, kalau kita melibatkan Allah pasti ada jalan. Dalam itu nggak banyak kata dari beliau, cuman kalau bisnis apa saja kalau itu melibatkan Allah pasti lancar begitu Bu ya. Ada jalan. Apalagi bisnisnya di aksesoris ya, penunjang ibadah kita. Waduh, tambah lancar lagi ya Bu. Tapi overall semuanya dari semua ini saya ngobrol dari awal sampai akhir, beliau ini orangnya penuh karismatik. Waduh, belum lagi kayak hal seperti ini Bu. Inspirasinya akhirnya memadu-madankan warna gitu Bu ya. Kalau boleh tahu sebelum kita closing statement, inspirasinya dari mana sih Bu? Akhirnya warnanya dari hijau apa pengen hati aja atau gimana? Atau sesuai kalau selain permintaan klien gitu? Oh iya, karena Melihat studi kasus studi tadi. kasus, karena saya suka ke lapangan, ke apa sih yang saat ini di pasar lagi bagus-bagusnya, motif-motif apa. Oke. Terus kalau misalnya motif seperti ini lagi bagus, lagi in, nah tas B-nya juga harus gitu, yang kayak seperti gimana ya, itu semua saya rangkai. Kadang-kadang malam itu saya lihat, saya bikin sendiri gitu. Jadi akhirnya terinspirasi Iya. ya Bu ya. Jadi kalau ada semedinya ini setelah tahajud seperti itu ya. Waduh, luar biasa. Berarti bisa Bu, ini satu tas B ini tidak ada yang lain begitu? Tidak ada. Atau punya bisa banyak atau pripun? Customnya Bu, satu saja. Enggak, Saya nggak banyak. pengen, misalnya begini, saya nggak pengen ada yang nyamain deh, bisa? Nah, bisa Bisa ya, Bu, tentunya, ya? tentunya. Ada nggak Bu klien yang saya bawa, ini Bu saya bawa batu sendiri, Ibu yang menciptakan gitu, bisa juga? Pernah juga ada. Wah. Kan karena ini kan ada non muslim, saya minta bikinkan apa namanya tas B yang isi 100 non muslim kan. Nah, seperti yang saya lihat di punyanya Al-Rabi'ah ini, gimana caranya supaya tas B saya, kalau dia bilang apa ya, non muslim itu, Muslim itu ya tasbihnya Iya, itu. Tapi iya, luar iya. biasa. Setelah ini saya akan berbicara banyak, tapi di luar kamera ya Bu ya. Iya. Karena luar biasanya customnya ini dan pelajaran ilmu-ilmu yang diberikan Bu Robiah. Matur nuwun Bu, sudah rawuh. Alhamdulillah, Matur nuwun sama-sama. ilmu yang diberikan kepada saya dan juga pemirsa. Jangan lupa custom untuk langsung WA dan Instagram DM ke Ibu. Salam sehat semuanya, matur nuwun sudah melihat Junjung UKM bersama saya Ika dan Bu Robiah di Junjung UKM AM TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.